Di sebuah rumah, tinggallah seorang gadis yang lugu. Tinggallah gadis yang lugu bersama ibunya. Ia adalah anak manis dan pendiam. Dia selalu menuruti apa yang ibu katakan kepadanya. Ia sangat cantik dan ramah kepada setiap orang. Kemudian, gadis ini selalu pergi dengan tidak terlambat ke sekolah dan pulang juga selalu tepat waktu. Hingga suatu saat kejadian aneh yang membuatnya semakin berubah menjadi gadis yang sangat sombong. Gadis ini adalah Martha. Ia ingin berangkat sekolah dan mengambil tasnya. Ia pun bergegas pergi dan pergi ke kamar ibunya. "Ma, aku pergi dulu ya, Ma. Sudah terlambat." "Oh iya, Nak. Pergi saja, Nak. Hati-hati di jalan ya." Akhirnya gadis itu pergi ke sekolah dengan berjalan kaki karena ia tidak memiliki sepeda ataupun kendaraan. Sesampai di sekolahnya, rupanya ia menjadi gadis terlambat. Ia pun masuk ke ruangan. "Aduh, aku terlambat. Mungkin guru bisa marah sama aku." Ia pun bergegas masuk. "Loh, kok aku baru masuk kok? Semua pada keluar. Kamu tahu nggak kalau pelajarannya sudah selesai? Kita langsung saja ke ruangan yang di sana. Kita akan bertemu sama orang-orang keren, orang-orang hebat di sana. Bagaimana? Mau nggak? Nama kamu siapa?" "Nama aku Rara." "Oh, terima kasih. Ayo kita ke sana bareng-bareng." Akhirnya ia pun akrab dan mereka bersama-sama pergi menuju ke sekolah, ke ruangan yang telah ditentukan. Mereka pun sampai di ruangan yang sudah dijanjikan. Mereka mengambil kursi satu-satu. Akhirnya mereka belajar bersama dan saling mengobrol. "Hera, kamu tahu nggak kalau geng kita ini sudah punya anggota baru loh, yaitu kamu. Ya nggak, teman-teman?" "Geng baru kalian aku. Memangnya tugas kita apa?" "Tugas kita di sini itu ya ada yang cowok-cowok gitu. Kita pelorotin orang mereka, kita dugem." Iya benar. Kerjaan kita tuh ya kayak gitu. Dugem, nongkrong. Rara pun kaget. Ia berdiri karena ia tidak percaya dan apa yang temannya katakan. "Ya udah, kalau kamu nggak mau ikut kita bertiga, kamu pergi aja." Akhirnya Rara pun pergi dan meninggalkan teman-temannya karena ia merasa tidak cocok dengan mereka. Tapi teman-temannya itu mengikuti dia dan terus merayunya agar ia mau
bersama mereka. Kalian ngapain ngikutin aku? Aku kan gak mau jadi kelompok kalian, ikut geng kalian kalau kayak gini. Dengar, kelompok kita tuh bagus loh. Kelompok kita tuh, circle kita tuh terkenal di mana-mana, bahkan seantero orang kuliah sini juga segan sama kita. Kalau kamu mau sih terserah. Oh iya, kalau gitu aku pikir-pikir dulu deh. Akhirnya Rara terdiam dan ia berhayal, wah, mungkin aku akan menjadi gadis yang populer di sekolah ini. Wow, aku pengen banget. Oh iya teman-teman, kalau gitu udah, kalau gitu bye, kita pisah aja ya, bye. Wah, kalau aku masuk kelompok mereka, mungkin aku akan terkenal. Yes, akhirnya Rara pun mengikuti anjuran mereka. Akhirnya Rara pun pulang. Setelah sampai di rumah, Rara tertidur berganti pakaian. Mengganti pakaiannya dan ia pun termenung sambil menghayal, aku harus menulis sesuatu. Mungkin ada yang harus aku lakukan buat tugas. Aku harus cepat-cepat bikin tugas ini, membuat selebaran yang mungkin bermanfaat untuk tugasku nanti supaya cepat selesai dan aku mau keluar malam ini bersama teman-teman. Rara pun akhirnya mengerjakan tugasnya dengan cepat tanpa mengganti pakaiannya. Setelah tugas itu pun selesai, akhirnya ia mandi dan berganti pakaian. Setelah mandi dan berganti pakaian, Rara pun siap-siap pergi. Wah, aku cantik sekali. Mungkin orang akan banyak tertarik sama aku. Dan aku akan bakal jadi orang yang terkenal dan terpopuler serta paling cantik di sini, di sekolah ini. Rara pun siap-siap pergi untuk party. Akhirnya Rara dan teman-teman semuanya, mereka duduk sambil nongkrong di sebuah kafe. Sampai akhirnya Rara pun mabuk. Ia minum sampai kebanyakan dan mabuk. Ton, ya, kamu tahu nggak yang di muka persis yang duduk di muka kamu? Itu namanya Rara. Oh, Rara, emangnya kenapa? Kamu kalau bisa perkosa aja dia, biar dia tahu rasa. Pengen ikut-ikutan geng kita tapi nggak punya modal. Oke, kamu selesaikan aja dia, oke. Kalian ngomong apa sih? Aku malu.
kami nggak ngomongin kamu kok, kita ngomongin masalah kamu kata Brian kamu cantik banget. Brian? Apa benar Brian bilang aku cantik? Aku jadi malu. Siapa bilang aku mau sama dia? Dasar cewek culun, cewek gak tau diri, cewek kampung, dasar. Udah, ayo teman-teman, udah, kita makannya, kita pulang yuk. Ntar aku bayar. Era, kamu pulang sama siapa? Yuk kita antar. Yuk aku antar. Apa benar kamu suka sama aku? Oh iya, aku suka sama kamu. Yuk kita ke rumah kamu yuk. Ayo. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah gadis itu, ke rumah pria itu. Gini aja, ke rumah aku aja yuk. Rumah aku ada mama, ada kakak sama adik aku. Kamu kan belum kenal mereka. Oh iya, mari kita jalan. Tanpa diduga, tanpa disengaja, akhirnya di kamar itu Rara diperkosa oleh pria itu. Akhirnya Rara pun hamil. Akhirnya Rara pun sedih. Dia tidak mau sekolah, dia tidak mau bergaul dengan siapapun karena hamil, akibat ulah perbuatan geng yang tidak senonoh itu. Dia hanya bisa nangis, sedih, meratapi nasib dan tertidur sambil memegang perutnya. Kenapa ya nasibku jadi begini? Coba aku enggak ngikutin geng mereka, circle mereka, mungkin
nggak akan bakalan kejadian seperti ini. Mereka memang orang jahat. Rara akhirnya keluar stres, depresi. Kenapa ya nasibku begini banget? Aku mau pergi, aku mau mati. Aku mau pergi aja dari rumah ini. Rara pun akhirnya pergi dengan mengendarai mobil sambil hatinya sedih. Dengan kecepatan kencang ia mengendarai mobil tersebut dan akhirnya terjadilah kecelakaan yang parah. Dan menabrak tembok pagar. Akhirnya Rara pun meninggal karena kecelakaan itu.